Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk dalam materi teknik sampling dan penentuan jumlah sampel. Kalau untuk teknik sampling itu adalah bagaimana cara untuk mengambil sampel yang diperlukan untuk penelitian. Sedangkan untuk penentuan jumlah sampel, berapa sebenarnya sampel yang baik yang dapat digunakan untuk penelitian. Harapannya materi ini bermanfaat bagi kalian yang nanti akan melaksanakan skripsi, ya, seperti itu. Nah, kita lihat dulu istilah dalam teknik sampling. Yang pertama, sampling itu sendiri. Nah, kalau ada ing ya dalam bahasa Inggris biasanya mengacu pada proses. Nah, sampling adalah proses pengambilan atau pemilihan n sampel atau objek atau unsur dari populasi yang berukuran n besar. Nah, di sini dibedakan antara n besar dan juga n kecil. Kalau yang n besar untuk populasi, yang n kecil untuk sampel. Berikutnya, elemen adalah sesuatu yang menjadi objek penelitian, bisa orang, benda, ya, atau hal-hal lain yang dijadikan objek penelitian. Nah, untuk keseluruhan elemen tersebut berada dalam satu kesatuan yang disebut sebagai kerangka sampel atau ruang sampel, merupakan daftar yang memuat seluruh elemen untuk penarikan sampel secara acak ataupun tidak acak. Nanti juga ada tata caranya. Sedangkan statistik itu sendiri adalah ciri karakteristik sampel. Kalau yang populasi namanya adalah parameter. Situ perbedaannya. Kemudian kalau kita lihat teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana pengambilan sampel tersebut dilakukan terhadap suatu populasi. Nah, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi kita ingin karakteristik seperti apa, maka kita cari populasi yang sesuai. Nah, tapi kan populasi terlalu banyak ya, maka dari itu kita melakukan pengambilan sampel yang harapannya adalah nanti setelah dilakukan penelitian, hasil tersebut juga dapat mewakili dari populasi atau yang disebut sebagai generalisasi. Nah, apa saja manfaat sampling? Pertama, tentu saja menghemat biaya dan waktu penelitian, dan kemudian menghemat tenaga peneliti sehingga tidak perlu tim untuk melakukan penelitian, seorang diri saja sudah cukup. Dan juga tingkat kesalahan pada kesimpulan umum dapat diperhitungkan, ya. Jadi kita tentukan dulu kesalahan maksimum seberapa yang masih bisa ditoleransi. Nanti ada cara penghitungannya. Kemudian variabel yang diteliti dapat lebih banyak dan mendalam, karena tadi kita kan mengambil sampel itu biar hemat waktu, sehingga waktu yang kita hemat tadi bisa digunakan untuk melakukan analisis terhadap variabel yang diteliti. Kemudian syarat-syarat teknik sampling yang pertama, nah hendaknya homogen. Apa yang homogen? Datanya, ya, tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu kecil, ya. Kenapa harus homogen? Karena tadi akan dilakukan yang namanya generalisasi. Takutnya kalau dia bersifat heterogen, hasilnya tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Bagaimana pembagian sampling menurut proses memilihnya? Kalau sampling yang pertama adalah dengan pengembalian. Jadi, suatu objek jika sudah diambil sebagai sampel, nah dia dikembalikan lagi ke dalam populasi. Nah, apa dampaknya? Nanti bisa terpilih lebih dari satu kali. Kemungkinannya bagaimana?
Cara mencarinya yaitu pertama kita ketahui dulu populasinya N besar, lalu berapa nih yang akan diambil sampelnya, misalkan 2. Kalau N besarnya 4, N kecilnya 2, maka rumus untuk kemungkinan pengambilan sampelnya adalah N besar dipangkatkan N kecil. Jadi dari contoh ini 4 pangkat 2 adalah 16. Ada 16 kemungkinan pengambilan sampel. Kalau tadi dengan pengembalian, yang sekarang tanpa pengembalian, ya. Jadi tidak ada kemungkinan sampel terpilih lebih dari sekali. Ternyata pendekatannya dengan rumus kombinasi, ya. Nah, di sini populasinya masih 4. Contohnya A, B, C, D. Lalu sampel yang diinginkan adalah sebanyak 3. Maka kombinasi sampel yang mungkin adalah ABC, ABD, ACD, dan BCD, ya. Dibolak-balik tidak apa-apa, karena untuk kombinasi ini tidak mengacu kepada urutan, ya, tidak mementingkan urutan, sehingga boleh dibolak-balik sama saja. Nah, rumusnya nih. Rumusnya yang sudah kita kenal, kan rumus kombinasi itu menggunakan faktorial, ya. Sama juga dengan rumus permutasi, yaitu pakai faktorial. Apa bedanya? Nanti permutasi dan kombinasi ada di review slide selanjutnya. Sekarang kita lihat dulu di sini N faktorial, N besar dibagi N kecil faktorial dikali N besar dikurang N kecil faktorial. N besar di sini dalam kombinasi seperti N, sedangkan N kecil itu dijadikan perwakilan seperti R pada rumus kombinasi, ya. Nah, kita lihat nih. Saya lihat rumusnya dulu, ya. Tuh, yang N besar representasi dari N pada permutasi dan kombinasi, sedangkan yang N kecil representasi dari R. Nah, kita lihat apa bedanya. Rumus kombinasi di bawahnya atau di bagian penyebut dikalikan dengan R faktorial, sedangkan di permutasi tidak ada, ya. Itu saja bedanya rumusnya. Kalau saya asumsikan ini adalah untuk R faktorial, dia menghilangkan peluang bagi permutasi, yang di sana dia mementingkan masalah urutan, ya. Di situ bedanya. Ingat, sekali lagi, kalau untuk permutasi urutan sangat penting, kalau kombinasi tidak penting urutan tersebut. Kemudian ada kata penyusunan. Sekarang kalau untuk kombinasi ada kata subset atau himpunan bagian. Sama-sama diambil sebanyak R dari N item. Nah, ada kata kunci yang membedakan juga. Disitulah letak perbedaan permutasi dan juga kombinasi. Sekarang kita lihat pembagian sampling menurut peluang pemilihannya. Yang pertama, tidak pakai teori peluang atau probabilitas. Sebutannya sampling non probabilitas. Nah, kalau yang ini tidak melibatkan unsur peluang, sehingga ada sedikit kelemahan, yaitu setiap anggota populasi tidak punya hak atau kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Sekarang yang probabilitas dia pakai peluang, ya. Untuk yang non probabilitas dulu, contohnya adalah haphazard sampling. Nama lainnya banyak nih, haphazard, incidental, accidental, convenience sampling. Kalau convenience artinya adalah kenyamanan, ya. Jadi berdasarkan kenyamanan peneliti. Haphazard
Kalau tidak salah artinya adalah sembarang ya, atau seadanya. Jadi pada saat kita melakukan penelitian, sampelnya dipilih seadanya saja atau sembarangan, tidak mempedulikan dari keterwakilan sampel tersebut terhadap populasi. Nah, misalkan nih kita akan melakukan penelitian tentang sistem akademik di sebuah universitas. Lalu kita datang ke universitas tersebut. Nah, seketemunya aja orang yang kita temui pada hari itu kita jadikan sebagai sampel. Seperti itu ya. Yang kedua adalah snowball sampling, dari kata snowball, bola salju. Karakter dari bola salju adalah jika kita gulirkan dari atas ke bawah, nanti semakin ke bawah ukuran bola saljunya akan semakin besar ya. Jadi kita mulai dari atas. Maksudnya bagaimana dari atas? Nah, misalkan ada penelitian yang tujuannya mencari cara yang efektif untuk sosialisasi program kemahasiswaan di UIN Jakarta. Nah, kita tanyakan kepada yang kira-kira tahu program-program mahasiswa. Contohnya BEM atau DEMA bisa jadi ya. Nah, sampel pertama adalah ketuanya. Lalu setelah kita wawancara ketuanya, kita tanya kira-kira siapa lagi yang tahu program kemahasiswaan, misalkan wakilnya. Dari wakilnya kita tanya lagi kemana, dan seterusnya sampai punya informasi yang dianggap memadai. Lalu yang ketiga, purposive sampling, dari kata purpose artinya tujuan. Kita melakukan yang namanya judgement terhadap sampel yang akan kita tuju. Judgement adalah memiliki kriteria seperti itu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, misalkan ada penelitian pengelolaan pendidikan daya saing SMA di Indonesia dengan standar UNESCO. Nah, ini kan internasional ya, makanya kita coba pilih SMA yang memiliki standar tinggi, misalkan UAN-nya baik, nilainya populer di masyarakat, serta kelulusan alumni masuk perguruan tinggi negeri cukup tinggi. Jadi ada kriteria atau pertimbangan tertentu untuk mengambil sampel tersebut. Purpose ya. Lalu ada sampling jenuh. Dari kata jenuh ini berarti tidak bisa melakukan manuver apa-apa ya. Kenapa jenuh? Karena sampel yang diambil populasinya hanya berjumlah kurang dari 30. Misalkan penelitian di suatu perguruan tinggi, di SMA Negeri Jakarta Selatan ya. Nah, contohnya di Jaksel itu ada 28 SMA negeri. Karena kurang dari 30, maka semuanya saja diambil sebagai sampel. Tidak perlu ada yang namanya sortir lagi atau pemilihan lagi. Kenapa sih 30? Nanti akan disebut beberapa kali angka 30 ini ya. Lalu berikutnya sampling sistematis. Kalau sistematis berarti ada dasar untuk pemilihan yang diambil dari nomor urut, biasanya tersistematis ya. Diambil dari populasi homogen pada waktu dan ruang dengan urutan yang seragam. Jadi misalkan saja ada penelitian tentang tingkat kesukaan mahasiswa terhadap interface aplikasi ya, misalkan diet ya, ada 2 jenis A sama B. Nah, biar sistematis dan dirasa adil, dipilihlah NIM mahasiswa ganjil untuk menilai jenis A dan NIM genap untuk menilai jenis B. Jadi keduanya punya kriteria masing-masing. Nah, pembagian inilah yang disebut dengan tersistematis. Lalu ada kuota sampling, dari kata kuota atau jatah seperti itu ya. Nah, sampel diambil dengan memberikan jatah tertentu terhadap kelompok.
Jadi di sini mohon maaf. Jadi di sini ada kelompok peneliti yang sedang melakukan penelitian. Setiap peneliti diberi jatah yang sama. Contoh ya, ada penelitian di UIN Jakarta terhadap pegawai senior. Dibutuhkan 100 sampel. Penelitinya ada 5 nih. Jadi diminta satu orang mencari 20. Apa kriteria pegawai senior? Di sini kriteria misalkan masa kerjanya di atas 10 tahun. Ya. Kalau sudah dapat 20 tiap orang, maka pengambilan data dihentikan